Nggak dijual secara resmi di Indonesia, ponsel yang satu ini udah punya pasarnya sendiri. Pakai chipset kelas mid-range, tentunya jangan berharap terlalu tinggi buat diajak kerja berat. Tapi tunggu dulu, Google Pixel sebagai rumah dari sistem operasi Android yang saya yakin kita semua udah tahu ya, kalau sistem operasinya ini dipakai sama banyak sekali brand smartphone yang udah banyak nih beredar di pasaran, tapi mungkin cuma beberapa orang aja nih yang tahu kalau dia juga memproduksi ponselnya sendiri yang diberi nama Pixel. Tapi di video ini, yang mau saya highlight adalah algoritma software kameranya, yang menurut saya pribadi ini punya nilai jual utama dari ponsel yang satu ini. Oh ya, ponsel yang mau saya review ini usianya udah setahun, dan ini masih bisa diadu sama ponsel terbaru. Tepatnya Pixel 4a ini udah dirilis sejak tanggal 3 Agustus 2020 lalu, dan FYI, tepat di 8 Agustus 2021 kemarin, Google Pixel merilis penerusnya yaitu Pixel 5a yang secara desain dan tampilan menurut saya mirip banget. Sama persis dan gak ada kelihatan bedanya. Tapi apakah 4a ini akan tergantikan? Ya bayanginnya gini sih, ketika memang si Apple atau iPhone merilis handphone dan juga sistem operasinya sendiri seperti iPhone dan juga iOS, itu menurut saya pribadi hasilnya impresif banget. Ya dimana hardware dan software itu bisa benar-benar stabil dan bisa benar-benar optimal berjalan di smartphone-nya. Dan di Google Pixel ini sebenarnya sama aja begitu. Ketika Google merilis Android, dia juga merilis handphonenya sendiri Google Pixel begitu. Ini juga harusnya bisa ya mirip-mirip kayak iPhone lah ya, bisa dibilang gitu. Dan mereka tuh kayak nggak perlu gembar-gembor spesifikasi yang kayak RAM harus sekian belas gigabyte yang bisa bikin orang kalau dengar iklan atau nonton iklan tersebut tuh kayaknya wah ini pasti hardware-nya kenceng banget nih gitu. Tapi nggak perlu pasang iklan yang kayak gitu, ternyata experience yang bisa dirasain sama penggunanya itu juga optimal banget, termasuk saya sendiri merasakan seperti itu. Dan akhirnya nanti akan balik lagi ke pasar, apakah pasar bisa menerima experience tersebut atau mungkin malah ya termakan sama iklan. Dan sebenarnya fungsi dari review-review seperti ini adalah buat mereka yang nggak punya akses untuk mencoba banyak gadget, karena mungkin yang nggak ada uang atau nggak ada budget untuk bisa mencoba banyak gadget. Tapi dengan nonton video, semoga ini bisa memberikan pertimbangan nih buat kamu yang berencana membeli sebuah gadget ya. Beberapa waktu lalu saya coba buat cari-cari beberapa info soal Google Pixel ini dari portal berita online dan forum komunitas buat cari tahu kenapa Pixel nggak dijual secara resmi di Indonesia. Dan beberapa artikel berita menyebutkan begini. Dari goodnewsfromindonesia.id, dia pernah mengutip dari High Techno pada tahun 2020 lalu. Menurutnya ada salah satu fitur yang bernama Motion Sense yang ada di Pixel 4 series yang bekerja layaknya radar yang tertanam di dalam ponsel Google Pixel. Dan fitur ini bekerja melalui frekuensi 60 GHz. Fitur ini nggak diterima di beberapa negara seperti di Indonesia, India, dan Jepang. Walaupun sebenarnya Google sudah berusaha dengan mematikan fitur itu, untuk beberapa negara ya memang tidak menerima smartphone yang punya teknologi seperti itu. Tapi sampai video ini dibuat, belum ada alasan apapun sih dari Google kenapa ponselnya belum bisa masuk resmi ke Indonesia. Ya di luar berita yang tadi saya sampaikan, saya sendiri juga belum tahu sih kenapa ponsel Google Pixel ini nggak dijual secara resmi di Indonesia. Buat yang tahu alasannya kenapa, atau punya info lain seputar Google Pixel, boleh di-share ya di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, kita fokus sama si Pixel 4a ini. Pertama saya mulai dengan bahas body dan desainnya. Punya ukuran yang compact, bikin saya betah pegang HP ini berlama-lama. Secara dimensi dan bobot masih masuk kriteria saya. Ya, memang saya sendiri suka dengan ponsel yang ukurannya compact. Yang bikin ponsel compact ini terasa enak digenggam ya karena nyaman buat diajak bernavigasi pakai satu tangan. Punya material plastik emang bikin HP ini tuh kelihatan kurang premium ya. Tapi untuk harga pasaran di Indonesia, ini mungkin sebagian orang bakal beranggapan nih, kalau harusnya dapat ponsel yang punya material minimal aluminium frame dan glass ya di sisi depan belakangnya. Tapi untuk desainnya jujur, ini buat saya boring banget. Ya kita tahulah ponsel Android kebanyakan kan udah pakai desain yang cantik dan ya eye-catching lah ya. Tapi Pixel ini bener-bener di desainnya tuh kayak gitu aja, bikin bosen.
Ya, hal lain yang menarik perhatian saya dari Google Pixel 4a ini adalah tombol-tombolnya yang terasa clicky. Ini nggak tahu kenapa ya, bikin saya ketika mencet tombolnya tuh ngerasa enak aja gitu. Dan untuk Google Pixel 4a ini sendiri memang dibanderol di harga 350 US dollar di Amerika sana, dan untuk di Indonesia sendiri saya harus beli di harga 7,8 juta. Saya belinya di marketplace dan kata penjualnya ini bayar pajak. Jadi sampai sekarang saya juga nggak ada kendala dengan jaringan selulernya. Tapi ya ini balik lagi ke Anda ya. Mungkin ada beberapa yang merasa bahwa di harga segitu kok cuma dapat handphone yang material plastik. Balik lagi ke selera Anda. Urusan layar, ponsel ini menggunakan panel OLED dengan 60Hz refresh rate dan sudah mendukung HDR. Ya, dia masih 60Hz refresh rate, salah satu hal yang dirasa mungkin untuk ponsel zaman sekarang ya udah pada mulai pakai yang 90Hz atau bahkan 120Hz. Meskipun di atas kertas dia cuma 60Hz refresh rate, saya rasa ini smoothnya atau motionnya itu 11-12 lah sama iOS di iPhone. Untuk warna yang dihasilkan di layar OLED-nya ini juga cukup vivid dan nyaman dipandang, ya khaslah panel OLED. Saya bisa bilang kalau warna yang dihasilkan ini natural dan nggak lebay. Buat nonton masih sangat acceptable, secara dia juga udah mendukung HDR ya. Walaupun belum mendukung HDR10+. Karena dia punya ukuran bodi yang mini, ya udah pasti punya bentang layar yang nggak begitu luas juga. Menggunakan punch hole di pojok kiri atas, buat saya pribadi ini tuh masih lebih baik ya daripada notch ataupun airdrop. Untuk urusan bezelnya terasa cukup tipis, meskipun di bagian bawah atau dagunya masih terasa tebal. Dan kalau buat gaming, buat saya sih udah cukup. Sayangnya untuk layar ini cuma dilapisi sama Gorilla Glass 3. Mungkin kamu harus kasih ekstra proteksi dengan tempered glass atau screen protector. Ya, kayak yang udah saya jelasin di awal ya, Pixel 4a ini menggunakan chipset kelas mid-range. Jadi ya memang secara kelasnya aja tuh kayaknya nggak bisa kita ajak buat ngerjain kerjaan berat atau main game-game yang berat. Tapi buat saya pribadi ya, kalau cuma buat sosial media, buat main-main game-game ringan sedang, ya Genshin Impact juga masih bisa sih. Tapi ya ini kayak udah sebatas cukup aja, dan memang nggak bisa disamain ya sama ponsel kelas flagship. Tapi buat hari-hari ini buat saya pribadi sih udah sangat cukup untuk ponsel kelas mid-range. Di atas kertas, Google Pixel 4a 4G ini ditenagai oleh chipset Snapdragon 730G dengan RAM sebesar 6GB dan internal storage 128GB UFS 2.1. Gak ada tambahan slot microSD, jadi terima aja ya kapasitas yang udah tersedia. Dalam penggunaan harian saya, di mana dia cuma jadi handphone backup saya, karena daily driver saya masih iPhone 12 mini, saya pribadi nggak pernah nemuin isu yang nggak enak dalam penggunaan sehari-hari. Diajak main game ringan, terasa nyaman, dan gak bikin ponsel ini juga terasa anget. Dan yang saya udah jelasin di awal ya, yang paling menarik dari Google Pixel 4a ini buat saya adalah kameranya. Hasil tangkapan foto dari Google Pixel 4a ini tuh impresif banget. Untuk ponsel kelas mid-range, saya bisa dan berani banget nih ngadu si Pixel 4a ini sama handphone kelas-kelas flagship. Kameranya cuma ada satu, di atas kertas cuma punya resolusi 12MP dengan aperture f1.7 dual pixel dan sudah dilengkapi dengan optical image stabilization atau OIS. Hasilnya natural, warnanya juga akurat dan nggak lebay atau overprocessing menurut saya. Inilah kenapa saya bilang kalau algoritma software Google Kamera yang dibawanya itu terasa spesial. Kelemahannya cuma satu menurut saya. Setelah kita ambil foto, dia seperti perlu waktu untuk memproses fotonya. Jadi nggak bisa langsung jadi gitu. Tapi yang penting hasilnya bagus. Bahkan saya berani adu nih hasil foto kamera utama Google Pixel 4a 4G ini dengan HP flagship yang harganya di atas 10 juta rupiah. Dan di foto berikut ini saya coba bandingkan hasil tangkapan kamera Pixel 4a ini dengan iPhone 12 Pro yang harganya tembus hampir 3 kali lipatnya. Dan surprisingly di beberapa situasi saya malah lebih suka hasil fotonya si Pixel, yang terasa bahwa white balance-nya tuh lebih pas dan lebih natural aja. Ya balik lagi, ini soal selera. Menurut kalian gimana?
Kamera depannya juga cuma ada satu, punya resolusi 8 megapiksel. Buat saya sudah cukup dan gak terlalu impresif memang. Saya bisa bilang sesuai lah sama harga yang ditawarkan. Ya, selain kamera yang tadi saya bahas ya, yang menarik juga dari Google Pixel ini adalah ya udah pasti sistem operasinya ya, karena ini diproduksi langsung oleh Google. Yang berarti kamu udah pasti dapat jaminan, dapat update software selama kurang lebih 3 tahun. Ini menarik banget karena mungkin di ponsel Android brand lain hal ini belum tentu bisa kamu dapetin, dan kalaupun ada yang menyediakan fasilitas tadi update dijamin selama kurang lebih 3 tahun, mungkin kamu harus beli ponsel Android yang kelasnya flagship. Kalau kamu suka oprek Android dan selalu pengen jadi yang pertama buat nyobain sistem operasi terbaru si robot ijo ini, ya beli Pixel lah jawabannya. Karena beta public versionnya biasanya dibuka pertama kali untuk ponsel keluaran Google Pixel ini. Ditambah lagi aplikasi bawaan yang nggak ada bloatware dan keamanan privacy yang lebih baik dibandingkan dengan Android OS di ponsel brand lain. Kalau saya simpulkan, ponsel ini memang terlihat sangat segmented. Mereka yang benar-benar paham Android dan suka fotografi lah yang mungkin bisa memaksimalkan ponsel ini. Hal lain yang saya suka dari Pixel 4a ini adalah vibration motornya yang terasa enak. Terus juga tombol-tombol sebelah kanan yang terasa clicky. Fingerprint reader di bagian belakangnya juga menurut saya masih oke dan cepat buat merespon. Walaupun seharusnya dia bisa masukin fitur ini ke dalam layar OLED-nya ya, karena dia udah pakai panel OLED. Buat urusan speakers, dia juga sudah stereo speakers. Menurut saya emang terasa kurang nendang sih dan kurang kencang. Tapi nggak terasa cempreng atau jelek juga. Ya cukup lah ya. Jack audio juga masih ada, good job Pixel. Dan untuk ketahanan baterai saya bilang cukup untuk seharian penuh kalau penggunaannya casual, seperti chatting, sosial media. Tapi kalau diajak main game berlama-lama agak cepat habis baterainya. Dan SOT bisa saya dapat di 6-7 jam. Saya pribadi cukup suka dengan ponsel ini. Beberapa pertimbangan seperti material body, tidak adanya refresh rate layar 120Hz, nggak ada sertifikasi anti air dan debu, nggak ada fitur wireless charging, ya mau nggak mau harus dikorbanin. Oke, jadi menurut kamu gimana Google Pixel 4a ini menurut kamu layak juga buat dipakai sama sebagian banyak pengguna yang memang di Indonesia sendiri mungkin banyak yang belum kenal, atau setuju sama saya ini terlalu segmented, jadi makanya kenapa di pasar Indonesia tuh belum bisa masuk resminya? Jadi tulis komentar kamu ya di kolom komentar yang ada di bawah, atau mungkin kamu punya pendapat lain soal Google Pixel ini. Dan juga jangan lupa kita masih pandemi, terus terapkan protokol kesehatan. Terima kasih buat kamu yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Arifin pamit, kita jumpa lagi di video menarik lainnya.